Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemrograman dinamis. Anggota kami terdiri dari Nazwa, Lutfiana, Wulan, Damara, Nailah, Akmal, Hanif, dan Yuda. Selamat menyaksikan. Apa itu pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis adalah teknik pemrograman untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Hasil dari submasalah disimpan agar tidak dihitung ulang menggunakan memoization atau tabulation. Konsep dasar pemrograman dinamis. Yang pertama, overlapping subproblems atau submasalah yang sama muncul berulang kali. Yang kedua, optimal substructure. Solusi optimal dari masalah besar dapat dibentuk dari solusi optimal submasalahnya. Pendekatan utama dalam pemrograman dinamis. Yang pertama ada top-down atau memoisasi. Pendekatan ini dimulai dari masalah utama dan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil secara rekursif. Hasil dari setiap submasalah disimpan di cache untuk digunakan kembali jika diperlukan di langkah selanjutnya. Yang kedua, bottom up atau tabulasi. Pendekatan ini dimulai dari submasalah yang paling sederhana dan secara bertahap membangun solusi untuk masalah yang lebih besar. Hasil dari submasalah yang lebih kecil digunakan untuk menyelesaikan submasalah yang lebih besar. Contoh bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman dinamis antara lain Python, Java, JavaScript, PHP, Ruby, Lua, Perl, ActionScript, Benzil, dan Jython. Kelebihannya yang pertama yaitu efisiensi. Pemrograman dinamis dapat sangat efisien untuk masalah yang memiliki submasalah yang tumpang tindih. Yang kedua, optimalitas. Pemrograman dinamis menjamin solusi optimal untuk masalah yang memenuhi sifat optimalitas substruktur. Optimal substructure property, yaitu solusi optimal dari masalah utama dapat dibangun dari solusi optimal submasalah. Yang ketiga, pemecah masalah kompleks. Pemrograman dinamis memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang keempat, aplikasi luas. Pemrograman dinamis banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti optimasi, komputasi, dan ilmu komputer, termasuk dalam perhitungan rute terpendek, penjadwalan, dan analisis DNA. Kekurangannya yang pertama yaitu penggunaan memori. Pemrograman dinamis seringkali membutuhkan penyimpanan hasil perhitungan submasalah dalam tabel atau array, yang bisa memakan banyak memori, terutama untuk input yang besar. Yang kedua, kompleksitas implematis. Mengembangkan solusi pemrograman dinamis bisa jadi rumit, terutama untuk masalah yang kompleks atau yang tidak memiliki struktur yang jelas. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua masalah. Pemrograman dinamis tidak selalu menjadi pendekatan terbaik untuk semua jenis masalah. Jika submasalah tidak tumpang tindih atau solusi optimal tidak dapat dibangun dari submasalah, pemrograman dinamis mungkin tidak efisien. Yang keempat, waktu komputasi. Untuk masalah yang sederhana atau memiliki sedikit submasalah yang tumpang tindih, pemrograman dinamis mungkin membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pendekatan lain seperti algoritma greedy. 6. Penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Navigasi dan perencanaan rute. Aplikasi seperti Google Maps dan Waze menggunakan pemrograman dinamis untuk mencari rute tercepat atau terbaik antara dua lokasi. Nomor 2. Optimasi produksi dan keuangan. Perusahaan menggunakan pemrograman dinamis untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, seperti dalam masalah knapsack, untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Nomor 3. Bioinformatika. Pemrograman dinamis digunakan dalam analisis DNA dan protein untuk menemukan kesamaan atau perbedaan antara urutan genetik. Nomor 4. Manajemen dan penjadwalan. Pemrograman dinamis membantu dalam penjadwalan tugas, mengalokasikan sumber daya, dan pengelolaan proyek. Nomor 5. Visi komputer dan pemrosesan gambar. Pemrograman dinamis dapat digunakan dalam aplikasi pengenalan pola, segmentasi gambar, dan pemrosesan gambar lainnya. 7.
Langkah-langkah rinci dalam pemrograman dinamis. Nomor 1, karakterisasi struktur solusi optimal. Identifikasi bagaimana solusi optimal dari masalah yang lebih besar dapat dibangun dari solusi optimal submasalah. Nomor 2, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Rumuskan hubungan rekursif yang menghubungkan nilai solusi optimal masalah dengan solusi optimal submasalah. Relasi ini akan menjadi dasar untuk perhitungan. Nomor 3, hitung secara bottom up atau top down. Nomor 4, ambil solusi dari state yang mewakili masalah besar. Nah teman-teman, jadi kita sudah masuk ke tahap akhir nih, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan pemrograman dinamis itu adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara berurutan dengan menyimpan hasil dari submasalah tersebut untuk menghindari perhitungan ulang. Itu dia pemaparan dari kelompok kami mengenai pemrograman dinamis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih.